Halo Gidaler, selamat datang kembali di channel Hobi Gidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Fanny. Aku kasih judul bukan karena kamu nggak bisa backhand. Jadi kayaknya Fanny ini kan diincer ya. Terus dia itu banyak melakukan pengembalian yang tanggung. Beberapa pemain pemula merasa kalau backhand itu adalah pukulan yang paling sulit. Jadi jika sewaktu bermain terus kamu dikasih ke daerah backhand, terus terpaksa harus ngambil backhand, pasti dalam hati itu udah mikir, waduh kok dikasih backhand, aku kan nggak bisa. Jadi punya pikiran kayak gitu terus, waduh backhand lagi, aduh backhand lagi. Nah itu mentalitas yang seharusnya nggak boleh kita punyai ya, atau nggak boleh kita terlalu memikirkan hal itu. Ya mungkin kita pikir, oh ini ada bola yang ditaruh di backhandku, bisa nggak ya lolos atau melewati net? Paling enggak kan ya masuk dulu ya, entah itu tanggung atau enggak, yang penting masuk dulu. Biasanya itu kalau pemula mikirnya itu seperti ini, kayak gitu. Ya walaupun bukan pemula ya, kalau udah main beberapa tahun, sekitar 3 atau 5 tahun gitu, tapi masih tetap nggak bisa backhand tuh ya namanya bukan pemula lagi. Tapi ya nggak mau belajar. Kalau nggak bisa ya paling nggak berusaha untuk bisa nanya-nanya atau belajar di YouTube dan sebagainya. Cuman kalau belajar di rumah atau belajar di YouTube tuh kan nggak bisa praktek ya. Harusnya memang pakai coach sih, atau sewa lapangan dan manggil coach. Kalau nggak ada ya waktu temennya nganggur yang bisa backhand atau yang bisa pukulan lain yang kita ingin pelajari, itu kita panggil atau diminta untuk ngajarin ya, gratis. Atau kalau kamu sungkan nanya-nanya tapi nggak bayar ya, kamu traktir lumpia atau apa gitu. Ya ini semoga yang jual lumpia itu yang jual lumpia nonton ya. Ya kalau kamu menyadari kalau backhandmu itu lemah, ya kalau bisa ngambilnya itu jangan pakai backhand, pakai forehand aja, kan bisa pakai forehand overhead. Jadi kalau aku kidal ya, berarti daerah backhandku itu kan yang di kanan. Waktu posisi depan belakang, ketika aku di belakang, biasanya kan jaganya itu di tengah-tengah, jadi lurusannya garis T itu. Tapi kalau aku kepingin cover daerah bagian lebih besar, berarti aku harus mepet di kamar yang kanan. Jadi nggak tengah-tengahnya garis T. Biasanya kalau tengah-tengahnya garis T berarti kan kaki kiri nginjek ke kamar kiri, kaki kanan nginjek ke kamar kanan. Tapi aku kedua kaki kiri, kaki kanan nginjek di kamar yang kanan, tapi nggak di tengah-tengahnya kamar kanan ya, tapi kaki kiriku itu udah deket atau sebelahnya lurusannya garis T. Jadi aku kalau dikasih ke daerah backhand, aku bakal ngambil pakai overhead forehand kayak gini ya. Kalian bisa lihat atlet-atlet pun juga ngambilnya itu pakai forehand, jarang banget pakai backhand walaupun mereka bisa ya. Dan bisanya itu nggak sekedar bisa mengembalikan nanggung, tapi atlet-atlet pasti mengembalikannya walaupun kondisi kepepet pun bola udah hampir nyentuh lantai, pakai backhand bisa mengembalikan sampai ke belakang. Nah itu volesnya harus kuat sih, katanya sih gitu. Kalau itu aku belum bisa. Jadi rata-rata pemain yang aku temui, yang aku main bareng juga nggak bisa melakukan hal itu. Makanya kalau kita main biasa kayak gini, ketika kita ngasih lawan tuh
terus ngambilnya backhand udah lead banget, hampir nyentuh lantai, pasti dicegat di depan di lurusannya, soalnya ngembalikannya pasti cuman sampai ke net, dekatnya net gitu aja. Lain sama atlet-atlet yang bisa ngembalikan sampai belakang. Aku amati ya, walaupun atlet itu kalau habis ngasih backhand, mereka biasanya disemes sama lawan. Jadi mau kamu backhandnya bagus atau cupu itu tetap sama lawan tuh disemes. Atlet pun juga kayak gitu. Makanya kalau kamu nggak bisa backhand terus dikasih backhand tuh jangan mikir, aduh kok dikasih backhand, aduh kok aku diincer backhandku terus. Ya, jangan mikir kayak gitu. Itu yang langkah pertama ya. Jadi ubah mindsetmu, jangan mikir kalau backhand itu pukulan yang sulit yang harus dihindari. Mending kamu mikirnya backhand adalah salah satu opsi teknik pukulan pengembalian yang jarang aku pakai. Lalu yang kedua, kamu ngatur-ngatur bolanya itu juga harus lebih cerdas. Jangan setiap kali kamu misalkan backhand nggak bisa ya, tapi kan bisa forehand, bisa smash, bisa naruh-naruh bola, atau bisa drive, bisa drop shot. Nah, kayak pukulan-pukulan itu kamu asah untuk bisa lebih baik. Nah, kalau aku lihat Fanny ya, dia itu smashnya keras, terus ngasih kayak lob kalau tepak, kalau mukulnya pas, footworknya nggak telat, dia lobnya juga bagus. Tapi seringkali yang jadi masalah itu footworknya Fanny ini kurang bagus, jadi mukulnya itu sering-sering telat, terus pada akhirnya jadi nanggung pukulannya. Ya memang banyak PR sih yang harus dipelajari oleh Fanny. Entah itu Fanny ngerti atau enggak ya. Wah, menurutku banyak banget PR-nya yang harus dia pelajari. Enggak cuman defense-nya atau backhand-nya yang kentara banget perlu dipelajari, tapi dia itu harus belajar kayak footwork, terus belajar ngelob untuk di posisi terdesak supaya bisa jauh, terus harus belajar nempatin bola biar enggak di tengah-tengah terus. Rata-rata kan pengembaliannya Fanny itu berada di tengah, di lapangannya single. Makanya kalau lawan ngincer Fanny itu gampang. Jadi tambah mudah lawan tuh ngasih ke backhandmu. Backhand telat itu, kalau kamu terpaksa ngambil backhand itu kan berarti footworkmu udah telat ya, langkahmu udah telat. Jadi kamu terpaksa ngambil pakai pukulan backhand. Terus misalkan kamu ngembalikannya mati karena pakai backhand ya, terus nyalain yang dijadikan kambing hitam adalah pukulan backhandmu. Padahal itu cuman kayak collateral damage ya. Karena kamu nggak bisa ngelob tinggi, karena kamu bolanya tanggung-tanggung, karena kamu balikinnya cuma di tengah-tengah aja, makanya kamu pada akhirnya sama lawan dikasih ke daerah backhand. Tapi kalau kamu larinya cepat, bisa ngambil ke forehand semua, itu aku rasa lawan nggak, meskipun ngarahin ke backhandmu, kamu bakal ngambilnya itu nggak pakai backhand. Jadi itu cuman collateral damage aja dari imbasnya pukulan-pukulanmu yang sebelumnya. Makanya lawan tuh ngecing atau ngincer ke backhand kamu. Nggak usah bicara mengenai backhand deh. Kalau misalnya kamu nyemes lawan kayak aku barusan ya. Kenapa kok Om Yani ini di smash 4 kali, jadi dari Fanny 2 kali, terus aku juga 2 kali. Kok balik terus? Kenapa? Soalnya aku sama Fanny itu nyemesnya ke daerahnya Om Yani siap.
Kan dia siapnya di tengah. Terus aku nyemesnya juga ke arah badannya Om Yani terus, dan dia berada di belakang. Jadi bolanya itu nggak sekenceng kalau dia berada di tengah. Kalau smashnya kita dari belakang kan jauh, jadi bolanya tambah lama tambah lambat. Terus arah pengembaliannya atau arah smashnya juga ke tengah-tengah terus, jadi deket. Om Yani tinggal siap aja, diem aja, terus tinggal ngayun lengannya aja. Tapi kalau aku nyemesnya ke arah pojokan kiri atau pojokan kanan, yang mana pasti bikin Om Yani lari-lari, tapi itu juga berisiko buat aku dan Fani. Soalnya mukul ke arah pojokan-pojokan lapangan lawan itu ya banyak risiko outnya. Apalagi kalau bolanya tanggung dan kita kepinginnya langsung neken lawan langsung. Jadi nyemesnya ke arah tengah. Padahal kita tahu kalau sekarang ya, kalau sekarang kita ngelihatnya kan udah nggak main. Tapi waktu main kan kita nggak mikir biasanya. Kalau sekarang kita lihatnya, oh kayaknya kalau di smash lawan di smash nggak mati-mati itu karena kita nyemesnya ke daerah yang sama terus. Kita harusnya nyemes ke daerah yang lain yang jauh. Tapi itu memang lebih berisiko sih. Ini lagi kelemahannya Fani, nggak bisa defend atau di smash matian. Kenapa kok matian? Yang pertama footwork lagi, habis ngelob sama lawan biasanya di smash, habis backhand sama lawan biasanya di smash. Jadi dua hal itu kamu harus pahami bahwa lawan punya potensi ngemes kalau kamu melakukan dua hal itu. Footwork ya, jadi habis ngelob kamu langkah kakinya harus gimana, nggak boleh kayak jalan santai kayak Fandi gitu terus moro ya langkahnya itu kayak jalan kaki kiri kaki kanan kaki kiri kaki kanan, nggak kayak itu. Biasanya kita habis kayak ngelob itu kalau mau maju pakai gerakan kayak kepiting, jadi kakinya ditutup dibuka tutup buka, bukan melangkah kayak orang lari gantian, tapi langkahnya kepiting kayak kaki dibuka kaki tutup kayak tutup kayak gitu. Tapi cepet ya, habis mukul langsung bergerak ke posisi siap. Kalau Fani ini kebanyakan kan habis mukul diem, terus ada bola yang di dekatnya dia malah dihindari kadang-kadang gitu. Kalau mau disemes terus bukannya malah diterima tapi dihindari ya. Hal-hal kayak gitu itu kalau lawan memang nggak langsung nempatinnya ke backhandmu, berarti lawan masih baik, kamu belum diincer ke backhandnya. Tapi lama-lama juga pasti mereka akan ngincer ke backhandmu karena kamu banyak bolongnya. Ngembalikan terus nanggung-nanggung, jadi lawan tuh gak kepingin matiin kamu langsung, tapi dipunyer-unyer dulu, diputer-puter dulu, baru nanti pada akhirnya jatuh ke backhandmu. Jadi kesimpulannya adalah jangan nyalain karena kamu gak bisa backhand terus nyalain oh aku gak bisa backhand makanya mati. Tapi yang jadi masalah sebenarnya mayoritas atau kebanyakan pukulanmu itu salah atau nanggung, makanya lawan tuh bisa ngolah-ngolah bola lebih enak. Ini aku ulangi lagi videonya ya. Habis Fani ngelob, dia itu nggak bisa langsung maju ke depan. Terus jaganya itu loh juga nggak pas di tengah-tengah. Jadi untuk melangkah ke garis yang dekatnya net itu ya, di depannya garis stage itu jadi jauh. Jadi habis mukul keras itu jangan menikmati pukulanmu, dilihat wah aku hebat ya bisa keras, jangan kayak gitu. Jadi habis mukul langsung lari ke depan, paksa kakinya itu lari buat ke depan.
Tapi itu juga salah kalau habis mukul terus maksa kaki lari ke depan, itu juga salah. Yang betul itu arah bodimu udah condong ke depan, baru dipukul bolanya. Nah seringkali Fanny itu bolanya diambil terlalu dini, apalagi kalau disodok ke belakang terus dia kayak kepepet gitu ya. Ngambilnya itu diambil cepet-cepet, diambil biar dia itu nggak usah mundur lagi atau telat. Jadi ngambilnya itu waktu dia berada di udara diambil, baru kakinya jatuh ke belakang. Ya berarti telat dong. Bolanya udah melesat ke daerahnya lawan, baru kamu kakinya berhenti di lantai di belakang. Ya kamu telat kalau kayak gitu. Yang bener kan sebelumnya mukul kamu itu udah gerakannya napak di lantai baru dipukul, baru biar kamu bisa maju. Mungkin ada beberapa teknik yang kayak gerakan smash gunting atau ngelop gunting gitu ya. Jadi walaupun kamu mukul duluan, tapi posisi kakimu itu udah kayak napak, kalau bahasa Jawa itu jejak, udah jejak ke depan. Kayak lomba lari itu kan biasanya ada kayak segitiganya buat diinjak biar kamu lari lebih cepat kan. Kalau di lomba-lomba gitu biasanya kan ada kayak besinya segitiga gitu, biar langkahmu cepat majunya ke depan. Nah itu di badminton meskipun nggak ada besinya, tapi kakimu bisa dibikin model segitiga kayak gitu biar cepat majunya. Udah kamu nggak perlu nyalain backhand, tapi coba yang kamu bisa dulu kayak footwork, terus memperbaiki teknik lob, terus sama arah-arah bolanya itu juga diperbaiki biar nggak ke tengah terus. Kalau ke tengah terus lawannya enak, diam-diam aja, nggak perlu lari-lari. Kamu harus bisa ngatur mereka supaya bingung, nggak stay di situ. Kalian bisa adu juga antara Om Yani dan Handi, kita adu kayak tadi tuh udah beberapa kali sering tabrakannya, itu berarti kita berhasil mengadu mereka. Jadi nempatin di posisi yang diambil orang dua lah, itu bagus sih menurutku. Nanti kalau mereka rebutan biasanya kan tangguh, kita arahin ke tempat yang kosong yang jauh dari mereka. Pasti kamu bisa dapetin poin dengan cara seperti itu. Seringkali komentator PWF tuh selalu bilang bahwa tim yang ini misalkan tim China itu kayaknya yang ngatur jalannya rally. Jadi ada yang satu itu diatur, yang satu ngatur. Nah kayak gitu mungkin bisa berubah cepat ya. Kayak beberapa detik itu diatur oleh China, beberapa detik kemudian diatur oleh Indonesia atau Jepang. Kayak gitu-gitu. Biasanya komentator BWF itu bilang kalau siapa yang ngatur itu diatur atau enggak. Jadi memang ada kayak taktik seperti itu. Nah kalau kamu merasa permainanmu itu diatur, dikasih lob-lob, terus dikasih ini kayak itu iya, kamu harus merasa sih kalau kamu diatur dan jangan mau kalah. Misalkan kamu disemesin terus, berarti kan lawan tuh neken kamu. Gimana caranya balikin biar kamu yang neken lawan. Nah itu kan ada caranya juga. Jadi diblok dulu smashnya, nggak diangkat lagi, tapi diturunin sampai deket net, yang bikin lawan tuh ngangkat bola. Jadi kita kalau udah diangkat ya terus kesempatan menyerang, jangan kamu lob lagi, ya rugi dong, kamu udah susah-susah ngasih bola blok biar lawan itu ngangkat, terus kok kamu ngangkat lagi. Ini lagi karena salah posisi ya, telat mundur ke belakang, jadi lobnya Fanny itu out. Kenapa kok salah posisi? Ini juga meleot. Ngelopnya posisi tubuhnya
peok jadi pukulannya tanggung. Kenapa kok kamu salah posisi? Itu karena kamu nggak antisipasi. Posisinya lawan geraknya kayak gitu, biasanya itu lawan nyemes atau apa, atau ngelop. Nah, kamu harus siap-siap. Oh, ini kayaknya lawannya mau ngelop, jadi kamu udah siap-siap untuk lari ke belakang. Tapi kalau kamu habis pukul masih ragu, ini semes apa ngelop ya? Oh, tak tunggu dulu ah. Oh, ternyata di lob, aku baru mundur ke belakang. Nah, itu udah telat. Kamu harus spekulasi. Untuk bisa memenangkan pertandingan, kamu perlu berspekulasi, nganggep lawannya ini bakal apa, bakal ngemes atau bakal ngelop atau bakal apa, itu kamu harus pelajari. Kadang-kadang memang nggak tepat spekulasi ya namanya, nggak nggak selalu seperti itu. Soalnya lawan juga kadang-kadang melakukan gerak tipu, tapi ya kita bisa pelajari lebih detail lagi. Gak apa-apa sekali dua kali salah, kan kita namanya juga belajar. Yang penting jangan mau mengambil resiko, jangan menyerah dengan keadaan. Oke guys, gitu aja sih tips-tips dari aku. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.